Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa saham Pegas dan Antam yang satu minggu terakhir ini terlihat memang mulai melemah. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Pegas. Saham Pegas hari Jumat kemarin turun 0,28% ke harga 1.795. Jadi saat ini Pegas mencoba untuk turun di bawah support 1.800. Yang dalam satu minggu terakhir ini bisa kita lihat masih mencoba untuk bertahan. Jadi setiap kali mencoba harga 1.800, Pegas masih bisa rebound. Tapi bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, Pegas masih kesulitan untuk break. Jadi saat ini garis EMA 50 yang sudah berubah menjadi resisten di harga 1825, support di 1800. Jadi apabila hari Senin depan terkonfirmasi Pegas turun di bawah support 1800, Pegas akan lanjut turun menurut saya untuk menuju garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1710. Jadi Pegas memang saat ini trennya sudah mulai melemah setelah turun di bawah support EMA 50. Jadi sebelumnya sangat uptrend, tapi tetap mencoba untuk menyentuh harga 2000, belum sempat mencapai angka 2000, Pegas kembali melemah. Garis MACD pun terlihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, pada penurunan ini sebenarnya terlihat malah ada sedikit akumulasi. Dan asing tetap masih distribusi saham Pegas ini. Jadi apabila kita lihat untuk netnya ini sebenarnya masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Dan dari data yang kita dapat ini saya lihat Pegas masih ada potensi untuk mencoba bertahan di 1800. Jadi minggu depan masih ada potensi untuk sideways dan rebound dari 1800. Tapi ingat, walaupun berhasil rebound tapi kembali mencoba untuk menembus garis EMA 50 ternyata minggu depan masih gagal break, masih ada potensi kembali turun menembus 1800 dan melanjutkan penurunan. Karena beberapa kali juga bisa kita lihat mencoba untuk bertahan, tapi mencoba untuk naik selalu tertekan garis EMA 50 dan kembali dipaksa bergerak turun. Karena memang secara tren Pegas sudah mulai melemah trennya. Jadi apabila teman-teman mau entry di sekitar harga 1800, menurut saya tetap harus hati-hati karena jarak dengan garis EMA 50 lumayan dekat. Jadi paling aman apabila teman-teman entry itu beli pada saat Pegas berhasil terkonfirmasi naik di atas garis EMA 50 atau tunggu di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya. Itu akan lebih aman karena harga 1800 bukan merupakan support yang lumayan kuat untuk saham Pegas saat ini. Karena resisten EMA 50 lebih kuat menahan kenaikan dari saham Pegas. Selanjutnya Antam bisa kita lihat juga satu minggu terakhir ini turun lumayan dalam dan sudah berada di bawah garis EMA 150 di sekitar harga 2035 dan sudah turun juga di bawah support psikologisnya di harga 2000. Tapi Antam saat ini terlihat masih bertahan di atas support EMA 50 di sekitar harga 1945 sampai 1950. Jadi tanggal 17 November kemarin sempat mengetes garis EMA 50 dan masih bisa rebound. Hari Jumat masih turun 0,76% ke 1960. Tapi candlenya ini masih candle hijau. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak turun. Dan bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi asing juga terlihat masih terus distribusi saham Antam ini. Jadi untuk Antam, apabila teman-teman mau coba entry, menurut saya masih bisa dipantau, bisa tunggu di sekitar harga 1945 sampai 1950. Entry apabila memang terlihat Antam masih bisa bertahan atau terbentuk candle hijau lumayan solid di sekitar garis EMA 50. Tapi apabila terlihat Antam turun di bawah support EMA 50, menurut saya sebaiknya jangan entry dulu. Karena secara tren Antam akan mulai bergerak downtrend kembali dan berpotensi lanjut turun ke sekitar harga 1880 sampai 1800 kembali. Jadi untuk Antam wait and see dulu, jangan paksa untuk membeli apabila belum terkonfirmasi Antam kuat berada di atas garis EMA 50. Tapi masih bisa dipantau untuk masuk ke watchlist.
Karena Inco juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir juga melemah sama seperti Antam, tapi Inco saat ini masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan jika kita perhatikan, beberapa kali garis EMA 50 150 masih kuat menahan penurunan dari saham Inco. Jadi secara tren Inco saat ini lebih baik daripada saham Antam. Jadi Inco setelah gagal break harga 7.500, saat ini mencoba untuk turun di bawah support 7.000. Jadi ingat, ini belum terkonfirmasi break. Apabila berhasil break, masih ada satu support di EMA 50 di harga 6.750 yang mungkin bisa menahan penurunan dari saham Inco. Karena beberapa kali mengetes garis EMA 50, Inco masih bisa rebound kembali. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini bisa kita lihat mulai bergerak turun. Untuk Inco bisa kita lihat ini masih distribusi asing juga 1 minggu terakhir keluar dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, karena masih banyak distribusi besar, saya lihat apabila teman-teman mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Jadi tunggu Inco turun mengetes garis EMA 50, apabila masih bisa bertahan, baru kita ikutan entry untuk lebih amannya. Dengan target jangka pendek apabila berhasil bertahan di garis EMA 50 ini, jangka pendek itu di harga 7.000 karena 7.000 akan berubah menjadi resistennya. Apabila berhasil break, baru target berikutnya itu di 7.500. Tapi saat ini Inco juga masih bisa di hold, masih bisa masuk watchlist karena masih bisa rebound atau masih ada potensi untuk rebound dari garis EMA 50 ini. Dan di bawahnya juga masih ada garis EMA 150 yang tidak jauh di sekitar harga 6.425. Dan untuk PTBA bisa kita lihat saat ini juga masih bertahan di atas support 3.500. Dan 1 minggu terakhir ini mencoba untuk bangkit dari support ini. Jadi menarik untuk dipantau. Secara tren memang PTBA saat ini sudah bergerak downtrend setelah turun di bawah garis EMA 50 150, dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat terus bergerak turun sehingga ada potensi untuk berpotongan dan berada di bawah garis EMA 150. Jadi memang untuk tren jangka menengah PTBA trennya masih belum bagus. Dan untuk garis MACD saat ini kembali mencoba untuk berpotongan dan bergerak naik. Dan bisa kita lihat di sini pada perdagangan hari Jumat kemarin tidak naik maupun turun, terlihat ada sedikit distribusi, asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, PTBA menurut saya masih bisa dipantau dan hold selama harga 3.500 tidak terlewati. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 3.500 untuk entry-nya. Karena candle hari Jumat juga menurut saya masih kurang baik. Tapi selama masih kuat di harga 3.500, saya lihat PTBA masih ada potensi menuju harga 3.700 dan menutupin gap yang sempat terbentuk pada awal November kemarin. Jadi PTBA bisa dipantau untuk swing trade atau hold selama harga 3.500 tidak terlewati. Tapi sebaiknya hati-hati apabila support ini ternyata terlewati minggu depan, karena PTBA akan lanjut downtrendnya dan berpotensi ke 3.300. Jadi saat ini apabila teman-teman entry di sekitar 3.500, menurut saya pertimbangkan untuk swing trade. Karena seperti saya bilang, secara tren saat ini sudah tidak baik dan garis EMA 50 pun saat ini mulai bergerak turun. Jadi harus hati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.